Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi di Batin Channel. Banyak yang mengatakan untuk menambah watt sebuah power amplifier itu hanya dengan menambahkan transistor final. Ya, menurut saya pribadi ya, itu bisa berlaku ataupun juga tidak berlaku. Maksudnya bagaimana? Jadi daya power amplifier itu dihitung bukan dari banyaknya transistor final. Ya, meskipun transistor final juga harus transistor final juga harus banyak, cuman bukan hanya di transistor finalnya saja. Banyak sekali faktor-faktor yang harus mendukung. Menurut saya pribadi, untuk menambah tenaga atau watt power itu yang paling berperan penting ya, itu menurut saya itu di trafonya. Contoh, sebuah amplifier menggunakan trafo 10 ampere CT 50, katakanlah 50 ya. Kalau kita hitung menggunakan rumus AC-nya saja ya, maksimal trafo 10 ampere itu bisa mengeluarkan daya sebesar 500 watt. Nah, dari trafo yang 500 watt itu, meskipun transistor panelnya berjejeran panjang, ia tetap hanya mengeluarkan daya sebesar 500 watt. Begitu juga sebaliknya. Misalnya hanya menggunakan katakanlah 5 set transistor final jenis sunken. Kalau kita hitung dari satu set transistor final jenis sunken itu mampu mengeluarkan daya sebesar 200 watt. Jadi kalau 200 dikali 5 sekitar 1000 ya. Jadi 1000 watt, mampu mengalirkan daya sebesar 1000 watt. Tapi kalau PSU atau trafonya atau SMP-nya tidak mendukung, tidak mampu mengeluarkan daya yang 1000 watt, ia tidak bisa mengeluarkan daya 1000 watt. Amplifier tersebut hanya mampu mengeluarkan daya sesuai dengan trafonya. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, jikalau kita mau membuat sebuah amplifier, kita harus menghitungnya itu kebutuhan untuk apa ya? Misalnya kita mau membuat amplifier, nah kita harus tahu dulu, nah ini amplifier untuk menyalakan
speaker yang seperti apa? Apakah speaker itu dayanya hanya sekitar 400 atau 300 watt? Nah, kalau daya speaker hanya 200 atau 300 sampai 400 watt, ya, jadi tidak usah membuat yang dayanya itu lebih dari 1000 watt, karena mubazir lah. Jadi misalnya mau membuat amplifier untuk mendorong speaker 18 in, ya, katakanlah wattnya itu 1200 watt. Jadi kebutuhan untuk membuat amplifier itu, yang pertama tentu trafo. Trafo itu minimal ya, minimal itu 25 ampere, yang mengeluarkan voltasenya itu 45 volt. Jadi berapa kalau kita hitung? Kalau kita hitung dengan rumus VAC hanya mencapai 1100 sekian watt. Tapi kalau kita hitung menggunakan rumus VDC itu sampai sekitar 1500 watt, 25 ampere, 45 VAC. Berapa kebutuhan untuk elko-nya? Nah, kalau untuk 25 ampere standarnya itu 1 ampere 2200 mikro, ya. Jadi 2200 mikro dikali 25. Kalau maksudnya 2200 ya, dikali 25 itu berarti nilainya itu harus 55.000 mikrofarad. Nah, kalau 55.000 mikrofarad itu berarti membutuhkan 6 biji elko. Ya, untuk lebih amannya kita memakai 8 biji elko. Meskipun 6 biji elko itu ya cukup. Nah, untuk finalnya harus berapa set, kita harus hitung lagi. Misalnya kita mau menggunakan jenis Toshiba. Kalau jenis Toshiba itu mampu mengeluarkan daya sebesar 150 watt per setnya, ya. Nah, untuk mencapai 1500 berarti kita membutuhkan berapa? 10 set. Ya, 10 set. Ya, 150 kali 10. Ya. Jadi 1500. Ya, sekitar 12 set. Nah, kalau menggunakan jenis sunken berarti kita hanya membutuhkan sekitar 8 set, karena jenis sunken mampu mengeluarkan daya sebesar 200 watt per set. Jadi untuk membuat sebuah amplifier itu bukan hanya finalnya yang harus dibanyakin, ya, karena untuk apa? Sedangkan supply-nya hanya 5 ampere misalnya, tapi finalnya itu 5 sampai 6 sampai sekian set. Itu hanya mubazir. Dayanya pun tidak akan besar, tetap mengikuti PSU-nya. Ini menurut pendapat saya pribadi, ya, berdasarkan referensi dari orang-orang yang sudah mahir, sudah ahli dalam bidang teknologi, terutama power amplifier. Dan
Barangkali ada yang berasumsi atau yang mempunyai pemikiran yang beda. Mohon maaf, bukan saya menggurui. Saya juga masih belajar dan sangat masih banyak kekurangannya. Cukup sekian untuk para kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jika masih ada yang kurang jelas, silahkan ditulis di kolom komentar. Semampu saya, sebisa saya akan saya jawab. Tapi kalau bukan kemampuan saya, nanti saya akan cari tahu agar bisa menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.